Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar fikih mawaris hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya. Dan jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jalur pewarisan. Dari jalur mana saja seseorang bisa memperoleh harta waris? Tapi sebelum itu, ayo kita review terlebih dahulu. Apa itu harta waris? Mana saja harta si mayit yang bisa kita kategorikan sebagai harta warisan? Apakah semua harta si mayit bisa kita sebut sebagai harta warisan? Nah, mari kita pastikan bahwa kalian tahu tentang macam-macam harta si mayit. Yang pertama, semua harta yang ditinggalkan oleh si mayit, baik rumahnya, uangnya, mobilnya, sawah ladangnya, itu kita sebut sebagai harta tirkah, yang artinya adalah harta peninggalan. Ketika seseorang mati, maka harta kekayaan yang diperolehnya ketika hidup, itu semua tidak ada yang dibawa ke kubur. Bukankah begitu, teman-teman? Dia tidak membawa apapun. Semua harta itu ditinggalkan di dunia. Itulah yang kita sebut sebagai harta tirkah atau harta peninggalan. Apa yang kita lakukan dengan harta tirkah itu? Yang kita lakukan dengan harta tirkah itu adalah membayar semua kewajiban-kewajiban yang masih menjadi tanggungan si mayit. Kewajiban-kewajiban itu harus ditunaikan oleh anggota keluarga si mayit. Apa saja ya teman-teman? Yang pertama adalah biaya perawatan jenazahnya. Kalian tahu kan, kalau ada orang yang mati, maka kita berkewajiban untuk menguburkannya. Nah, biaya perawatan jenazahnya mulai dari memandikan, mengkafani, hingga penggalian kuburnya itu diambilkan dari harta tirkahnya si mayit. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, apabila si mayit memiliki hutang semasa hidupnya, maka hutang tersebut harus dilunasi oleh ahli warisnya dengan menggunakan harta tirkahnya si mayit. Itu kewajiban yang kedua, yaitu membayar hutang-hutangnya si mayit. Kemudian yang ketiga adalah apabila si mayit pernah berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang bukan ahli warisnya, maka juga harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli warisnya dengan cara diambilkan dari harta tirkahnya si mayit. Ini adalah kewajiban yang ketiga, yaitu menunaikan wasiat dari si mayit. Nah teman-teman, jadi 3 kewajiban itu harus ditunaikan dulu oleh para ahli waris sebelum membagi harta warisnya si mayit. Lalu harta warisnya yang mana? Harta waris si mayit yaitu tadi teman-teman, harta tirkah yang sudah dikurangi untuk membayar 3 kewajiban si mayit. Maka itulah yang disebut sebagai harta waris. Ada yang menyebut sebagai miras, irth, atau harta pusaka. Itu semua sama, yaitu harta waris. Inilah macam kedua dari harta si mayit. Ayo, jenis harta yang pertama tadi, teman-teman masih ingat kan? Ya betul, harta tirkah. Dan yang kedua adalah harta waris. Keduanya berbeda ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana jika si mayit memiliki suami atau istri yang masih hidup? Yang mana harta tirkahnya? Nah, teman-teman, untuk peristiwa yang seperti ini, kita mengenal istilah harta gono gini. Harta gono gini adalah harta bersama yang diperoleh setelah mereka resmi menjadi suami istri. Harta yang terkumpul semenjak akad nikah hingga peristiwa meninggalnya salah seorang dari mereka
disebut sebagai harta gono gini. Misalnya, setelah menikah, mereka bisa membeli rumah, kebun, dan mobil. Maka, itulah harta gono gininya. Nah, ketika salah seorang dari mereka meninggal, maka harta gono gini itu harus dibagi dua sama besarnya. 50% untuk istri dan 50% untuk suami. 50% itulah harta tirkah apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia. Umpama yang meninggal adalah suami, maka harta tirkahnya adalah 50% dari harta gono gini itu. Semisal harta gono gininya ketika dinominalkan adalah 100 juta, maka si mayit atau suami itu memperoleh separuhnya, yaitu 50 juta. 50 juta inilah harta tirkah si suami. Dan selanjutnya, untuk mengetahui besarnya harta waris si suami, maka kita tentukan sesuai penjelasan tadi, bahwa harta warisnya berarti 50 juta itu dikurangi biaya 3 kewajibannya, yaitu biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutangnya, dan pembayaran wasiatnya. Maka sisanya itulah yang kita sebut sebagai harta waris. Sampai di sini teman-teman paham kan? Selanjutnya, kepada siapa saja harta waris itu diberikan? Ya, kalian menjawab apa? Keluarga? Ya, betul. Kepada siapa lagi? Anak? Ya, betul. Nah, teman-teman, secara garis besar, ada 3 jalur seseorang bisa menerima harta waris. Yang pertama adalah jalur nasab atau jalur keturunan. Seperti pada hukum waris secara umum, Islam juga menempatkan nasab atau hubungan kekerabatan ini dalam posisi utama dalam sistem kewarisan. Hubungan kekerabatan ini merupakan alasan yang paling kuat seseorang berhak mendapatkan warisan untuk meneruskan pemanfaatan harta si mayit. Dalam pewarisan Islam diatur skala prioritas seseorang yang mempunyai hubungan kerabat ini. Skala prioritas tersebut ditunjukkan oleh bagian berikut ini. Secara urut, pada urutan paling prioritas disebut kelompok furu'ul mayit. Kelompok ini terdiri dari anak pria dan wanita, cucu pria dan wanita, sampai selanjutnya ke bawah. Furu'ul mayit menjadi prioritas utama dalam ahli waris nasabiyah karena furu', yaitu anak atau cucu, merupakan salah satu ahli waris yang menjadi tanggung jawab si mayit. Selain itu, merekalah yang akan meneruskan perjuangan dan harta dari si pewaris. Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah bahwa janganlah kamu meninggalkan anak cucumu dalam keadaan yang lemah. Inilah alasan mengapa anak dan cucu menjadi prioritas utama dalam memperoleh warisan, teman-teman. Pada prioritas kedua adalah usulul mayit. Kelompok ini terdiri dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Kelompok ini menjadi prioritas kedua setelah furu' karena selayaknya manusia yang memiliki adab hendaknya tidak melupakan leluhurnya, yakni yang menyebabkan mayit ada. Ayah, ibu, kakek, dan nenek merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan si mayit. Sebagai rasa syukur dan bentuk terima kasih kepada mereka, maka Islam mengatur sedemikian rupa. Apabila mereka masih hidup, hendaknya memperoleh bagian dari harta tinggalan si mayit. Lalu, kelompok yang ketiga atau yang terakhir adalah kelompok khoasi, yakni hubungan mayit ke samping, meliputi saudara laki-laki dan perempuan kandung, saudara pria dan wanita seayah, saudara pria dan wanita yang seibu. Nah,
Jadi, urutan prioritas pembagian harta waris adalah furu'ul mayyit, lalu usulul mayyit, dan yang terakhir adalah khawasi. Kita kembali ke jalur pewarisan yang kedua, yaitu jalur zaujiyah atau jalur pernikahan. Pernikahan yang sah menjadi sebab seseorang memperoleh harta waris. Walau dalam pernikahan tersebut belum melakukan hubungan intim, akan tetapi secara syar'i telah dianggap sebagai pernikahan yang sah. Dan apabila suami atau istrinya meninggal, maka salah satunya sah menjadi ahli waris. Termasuk dapat saling mewarisi sebab hubungan pernikahan, yakni jika suami istri yang bercerai dengan status talak roj'i, lalu salah satunya wafat, maka pasangannya dapat mewarisi selama masih berada dalam tempo iddah talak roj'i itu. Dan jalur pewarisan yang ketiga adalah jalur wala atau jalur pemerdekaan budak. Pada jalur ini, orang yang memerdekakan budak, maka dia menjadi ahli waris si budak yang sudah merdeka itu. Mengapa demikian? Sebagai agama yang memiliki spirit untuk menghapus perbudakan, maka usaha untuk memerdekakan budak adalah suatu usaha yang bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memerdekakan budak, maka ia telah membebaskan seorang manusia dan mengembalikan jati dirinya sebagai manusia. Hubungan antara orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan itu menjadi erat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan atau nasab ataupun karena adanya tali pernikahan. Nah, teman-teman, jalur kedua dan ketiga, yaitu jalur zaujiyah dan jalur wala itu kita sebut dengan istilah jalur sababiyah. Sedangkan jalur yang pertama tadi kita sebut sebagai jalur nasabiyah. Jadi, jalur pewarisan ada dua, yaitu jalur nasabiyah dan jalur sababiyah. Adapun jalur sababiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu jalur zaujiyah dan jalur wala. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah memahami jalur-jalur pewarisan, bukan? Kalian sekarang sudah bisa memetakan siapa saja yang berhak memperoleh harta waris dari seseorang yang meninggal dunia. Mudah bukan? Semoga bermanfaat ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar waris Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.